Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu topik yang merupakan bagian dari Psychology of Religion. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki pemahaman tertentu tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memiliki pemahaman tentang bagaimana sih sifat ayah, sifat ibu, sifat saudara, ataupun orang lain di sekitar kita. Nah, dalam kehidupan spiritual kita pun sebenarnya memiliki gambaran mengenai Allah atau yang dikenal dengan God's image. Seperti apa sih gambaran teman-teman mengenai Allah, Tuhan, atau pribadi yang lebih tinggi? Menurut teman-teman, bagaimana sih sebenarnya sifat ataupun karakteristik yang dimiliki oleh Allah, Tuhan, ataupun pribadi yang lebih tinggi ini? Apakah teman-teman menganggap Allah, Tuhan, atau pribadi yang lebih tinggi ini sebagai figur yang jauh, figur yang dekat, figur yang peduli, atau figur yang cuek? Figur yang mengasihi teman-teman, ataupun justru sebagai figur yang menuntut? Gambaran mengenai Allah ini tentu merupakan pendapat pribadi dari masing-masing kita, teman-teman. Tiap orang dapat memiliki gambaran atau pemahaman mengenai Allah, Tuhan, atau pribadi yang lebih tinggi ini secara unik. Sehingga bisa jadi sama ataupun berbeda dengan ajaran agama atau keyakinan yang teman-teman miliki. Sama seperti misalnya, ayah kita sebenarnya memiliki berbagai macam sifat atau karakteristik. Akan tetapi, kita dapat mempersepsikan ayah kita sebagai figur dengan karakteristik tertentu yang mungkin bisa sama ataupun berbeda dengan karakteristik yang sesungguhnya yang dimiliki oleh ayah kita. Baik teman-teman, kita akan segera masuk ke penjelasan yang lebih detail ya tentang God's image ataupun gambaran mengenai Allah. Kita mulai lebih dulu dari definisi God's image atau gambaran mengenai Allah itu sebenarnya apa sih? Yang pertama adalah gambaran mengenai Allah yang bersifat eksplisit, yang mudah kita ingat dalam pikiran, serta disadari oleh individu. Hal ini juga merujuk pada gambaran mengenai Allah yang bersifat implisit, mengandung unsur perasaan dan pengalaman seseorang dengan Allah. Jadi, gambaran mengenai Allah ini mencakup pada hal-hal yang kita sadari maupun hal-hal yang kita tidak sadari mengenai Dia. Nah, siapakah Tuhan bagi teman-teman? Bagaimana karakteristik Tuhan? Apakah Ia menolong, murah hati, belas kasihan, penuh anugerah, toleran, peduli, menerima, mengampuni, dan mengasihi menurut teman-teman? Ataukah menurut teman-teman, Tuhan adalah figur yang mengendalikan, membatasi, mengekang, memerintah, kaku, mudah marah, menghakimi, serta menghukum? Mengapa setiap orang dapat memiliki pemahaman tentang Allah secara unik? Gambaran mengenai Allah ternyata berkaitan dengan pengajaran agama dan kepercayaan yang kita terima. Bisa juga berkaitan dengan pengalaman hidup yang pernah kita alami dalam relasi kita dengan Tuhan, budaya tempat di mana kita dibesarkan, serta bagaimana keluarga di sekitar kita mensosialisasikan mengenai agama ataupun kepercayaan kepada kita dan memberikan contoh hidup yang real tentang bagaimana sosok Allah tersebut. Nah, kenapa ya gambaran mengenai Allah itu ternyata berpengaruh kepada kita? Ternyata apa yang kita persepsikan mengenai Allah itu berkaitan juga dengan apa yang kita pikirkan tentang Allah maupun tentang diri kita sendiri, teman-teman. Selanjutnya, apa yang kita pikirkan ini berkaitan juga dengan apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan akhirnya berkaitan juga dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini dalam penelitian, gambaran mengenai Allah dapat dikelompokkan dalam dua bagian,
Yang pertama adalah gambaran tentang Allah yang baik. Artinya, di sini Allah digambarkan sebagai sumber pertolongan, perlindungan, pengharapan, memiliki kuasa untuk memberikan hal-hal yang baik bagi manusia, serta bukanlah penyebab malapetaka atau kemalangan. Sementara itu, ada juga orang-orang yang memiliki gambaran Allah sebagai figur yang otoriter. Ia dilihat sebagai sosok yang memberikan aturan, perintah, dan pengajaran, memiliki satu standar moral tertentu, mengetahui dan mengawasi apa yang manusia perbuat, serta memberikan hukuman pada manusia yang melanggar. Lantas, bagaimana ya gambaran mengenai Allah yang baik ini mempengaruhi kita? Yang pertama, pada identitas diri. Individu yang diingatkan mengenai gambaran Allah yang baik cenderung akan menilai kebaikan sebagai bagian dari identitas diri mereka dan memiliki tanggung jawab moral. Mereka juga cenderung bersedia menolong orang lain, ditandai dengan lebih toleran, lebih bersedia mengampuni, menilai penyebab bencana sebagai bagian dari kondisi alam, serta cenderung lebih bersedia membantu orang lain dengan tulus. Individu yang diingatkan tentang gambaran Allah yang baik juga cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi serta memiliki makna dan tujuan hidup. Menariknya, gambaran mengenai Allah yang otoriter juga mempengaruhi kita, di mana individu yang diingatkan tentang gambaran Allah yang mengawasi dan menghukum cenderung tidak berbuat curang dalam ujian. Di sisi lain, ternyata individu yang diingatkan tentang gambaran Allah yang mengawasi dan menghukum ini juga cenderung lebih mudah curiga, lebih melihat peristiwa di dunia ini sebagai peperangan antara kebaikan dan kejahatan, dan lebih cenderung menghukum daripada mengampuni. Individu yang diingatkan tentang gambaran Allah yang mengawasi dan menghukum juga cenderung memiliki harga diri yang lebih rendah. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, ternyata gambaran mengenai Allah yang otoriter ini memberikan kontribusi positif dan juga negatif bagi kita. Tentunya ada keterbatasan ya teman-teman, di mana kita tahu penelitian ini hanya mengelompokkan gambaran mengenai Allah dalam dua kecenderungan tersebut. Padahal realitanya, seseorang dapat memiliki gambaran mengenai Allah dengan dinamika yang lebih kompleks. Sebagaimana kehidupan kerohanian seseorang yang juga bersifat dinamis, kompleks, dan unik. Implikasi dari hasil-hasil penelitian ini adalah kita sebenarnya memerlukan keseimbangan akan gambaran yang kita miliki mengenai Allah. Hal ini juga akan menolong kita untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali bagaimana gambaran yang kita miliki mengenai Allah, Tuhan, atau pribadi yang lebih tinggi, dan bagaimana kaitannya dengan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian teman-teman penjelasan mengenai God's image atau gambaran mengenai Allah. Bagaimana menurut teman-teman sendiri? Sejauh mana teman-teman memiliki pemahaman mengenai Allah, Tuhan, ataupun pribadi yang lebih tinggi ini? Dan sejauh mana pemahaman teman-teman ini mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya hal ini menolong teman-teman dalam proses mengidentifikasi dan refleksi lebih lanjut mengenai kehidupan rohani teman-teman.